Foodies, ada yang hitam-hitam tapi bukan dakocan nih. Beneran, ada makanan yang warnanya hitam tapi soal rasa jelas bikin demen. Plus harganya juga nggak serem. Ini makanan apaan sih? Foodies, akhirnya nemu juga nasi cumi hitam Madura. Jadi biasanya saya kalau jalan-jalan tuh, jalan-jalan padahal kerja di Surabaya itu suka makan nasi cumi hitam. Khas banget kan di sana. Bukannya malam-malam tapi enak banget rasanya, dan ternyata yang di sini ini juga masih kerabat sama nasi cumi hitam yang di Surabaya. Kayaknya rasanya juga bakal nggak beda-beda jauh ya. Mudah-mudahan sama enaknya Foodies. Langsung aja kita pesen ya. Wah, kalau kata pepatah nih, pucuk dicinta ulang pun tiba. Bukan kaleng-kaleng loh Foodies. Lihat deh tuh, masakannya plek ketiplek sama persis banget kayak di Jawa Timur sana. Apalagi ada cumi telurnya juga nih. Wah, lazis. Jangan salah loh Foodies, susah juga sebenarnya nemu nasi cumi hitam yang otentik kayak begini di Jakarta. Oke Mas, yang paling spesial di sini paketannya apa tuh? Kita paket nasi cumi super komplit satu, ya ada juga nasi cumi premium super komplit. Ya udah, dua-duanya, soalnya aku lapar banget pengen cobain. Bukan putih ya namanya Foodies kalau makannya nggak kalap. Ya kali ada nasi cumi hitam menggiurkan begini dianggurin aja. Sikat lah, dietnya besok lagi ya. Si cumi ini udah dalam keadaan matang nih Foodies, so langsung aja kita siapkan di atas piring. Ada yang bikin menarik loh, nasinya tuh harus ditekan-tekan dulu supaya cumi hitamnya bisa ditaruh di atas nasi. Udah kayak nyimpen telur di atas nasi tumpeng gitu Foodies. Masukkan cumi telurnya terlebih dahulu, baru habis itu cumi kecil. Jangan lupa nih kuah hitamnya ya Foodies yang jadi kuncian lazisnya olahan yang satu ini. Siram-siram tuh yang banyak. Lanjut menu pendampingnya. Ada kerang darah sos tiram, mie, serundeng, sambal, sate usus, dan pepes ikan tuna. Oke, berarti ini udah selesai Mas? Belum, tunggu dulu Kak. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi Kak. Masih ada kita. Oh, ini ternyata Foodies ini nggak boleh ketinggalan ya. Iya. Ini dibuka atau nggak? Satu piring nasi cumi hitam ini udah melanggar prokes banget nih Foodies, soalnya dempetan. Penuh banget ya satu piring sampai nggak bisa jaga jarak tuh kayaknya. Yuhu, siap-siap aja wahai menu pendamping. Kalian yang tertata rapi udah pasti bakalan diacak-acak nih bentar lagi. Soalnya perut udah kerucuk-kerucuk. Lapar Foodies. Foodies, jadi sebenarnya paketannya itu semuanya nggak sebanyak ini. Ada yang cuman cumi sama mie doang, ada yang cuman cumi sama kerang aja, ada yang cuman cumi sama usus doang gitu. Biar totalitas ngasih rekomendasi nasi cumi hitam sama Foodies di rumah, wah hasilnya kita pilih paket cumi hitam yang paling lengkap kap-kap. Gak ada satupun di menu pendamping yang absen. Udah rame begini di piring, supaya lebih nikmat lagi nasinya diaduk dulu ya Foodies. Campur semuanya ke dalam bumbu hitam. Aduh, bikin ngiler gak sih tuh? Penasaran banget deh nih sama cumi telurnya. Makan cumi telurnya dulu kali ya. Siapa tahu nanti telurnya hoax alias gak ada atau diganti lagi sama tahu. Ayo, pada sering kan nemu cumi gemuk, isinya tahu. Aku kira cumi yang diisi telur, telurnya tetap telur ayam gitu Foodies. Tapi ternyata cuminya ini isinya telur bawaan dari cuminya sendiri. Tuh, putih agak bulat-bulat kayak gini. Nah, begitu digigit rasanya ternyata hampir mirip kayak ikan polok gitu. Telur ikan yang biasanya kita temukan di olahan-olahan makanan Jepang. Tuh, gak heran kan kalau cumi hitam telur ini yang paling dicari sama banyak orang Foodies. Rasanya memang seenak itu. Telurnya meletus-letus lembut di dalam mulut loh. Gak ada rasa amis dan juga gak alot. Sempurna banget sih ini Foodies. Mengolah cumi tricky banget sebenarnya. Kalau kelamaan bisa jadi alot, tapi ini sekali potek langsung lepas. Wah, keren nih kayaknya. Lazis Foodies. Nggak cuma cumi telurnya, tapi juga cumi biasanya. Enak banget tuh. Si kuah hitamnya ini enak banget begitu tadi. Berasa di mulut kayak, ada rasa yang beda Foodies. Jadi kuah hitamnya harus minta yang banyak kalau nanti makan kesini. Soalnya ini nih yang bikin semuanya jadi terasa lebih mantap. Lanjut ya, kita cobain tunanya. Jadi pepes ikan tunanya ini nggak kaleng-kaleng Foodies, karena isinya bener-bener daging ikan tuna semua. Soalnya ini udah difile ya, jadi dipilih dagingnya aja. Terus rempah-rempahnya itu ada di sekelilingnya Foodies.
Kalau biasanya pepes pakai bumbu kuning, khusus untuk pepes tuna ini pakai bumbu rempah yang merah foodies. Jadi cenderung pedas dan aromanya itu loh, wangi. Kalau biasanya kita makan mie, itu dikasih kecap, ya kan, rasanya agak manis. Nah ini mie itu lebih cenderung agak pedas gitu, jadi beda rasanya. Meski hidangan utamanya itu cumi foodies, tapi makanan pendampingnya juga nggak kalah memanjakan lidah. Ih, top ya. Yuhu, masih ada kerang darah saus tiram dan juga usus. Takis lah. Jadi saus siramnya itu meresap sampai ke dalam, jadi pas si kerangnya digigit, itu kayak ada ces gitu. Ada sesuatu yang keluar dan itu rasanya gurih, manis, seger dan aromanya khas banget, aroma kerang foodies. Terus rasa ususnya gimana? Ususnya dari penampilannya udah beda ya foodies ya. Jadi ususnya itu coklat atau kuning warnanya. Nah kalau ini agak sedikit ke kuning kecoklatan, tapi juga ada cabenya. Jadi masaknya juga emang beda. Wah, nggak ada yang gagal nih kayaknya. Semua masakan di sini bumbunya meresap sempurna ke dalam tiap komponennya. Bentar, pantesan ada yang kurang. Sambal foodies, sambal. Katanya nih, kalau nggak icip sambalnya, itu sih open for surprise. Ada apa sih di dalamnya? Sambalnya ini ternyata ada campuran mangganya. Tapi kalau sepintas nggak kelihatan ya. Cuma pas masuk ke mulut, berasa banget mangganya. Agak sedikit asam kecut gitu. Tapi nggak berlebihan dan ternyata aftertaste-nya pedas banget. Aduh. Pedas tapi bikin lagi gitu pedas. Aduh, meskipun aftertaste-nya pedas banget, tapi ini beneran jadi komponen yang bikin lengkap semuanya loh. Pedasnya dapet, gurihnya dapet, dan gak ketinggalan asamnya yang bikin jadi surprise rasanya di mulut. Nah kalau kalian penasaran pengen nyobain nasi cumi hitam Pak Kris, nah langsung aja ke kawasan Kelapa Gading foodies. Ada pelang-pelangnya kok, jadi nggak bakal nyasar. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.